Halo Sobat Batemuri dan kontenpedia sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Fian dan juga Gus Dharma di sini. Di video kita sebelumnya kita telah membahas mengenai syahadat dan juga tauhid. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu rukun Islam, yaitu sholat. Atau lebih spesifiknya yaitu tata cara niat sholat. Mengapa kita perlu membahas tata cara niat sholat? Karena memang ada beberapa pandangan yang berbeda-beda ya Gus, yang akan dijelaskan oleh Gus Dharma di video kali ini. Silahkan Gus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton sekalian, Sobat Batemuri, juga kontenpedia, juga Mas Fian, terima kasih atas waktunya telah memperkenankan saya untuk hadir di sini untuk berbagi ilmu pengetahuan tentunya yang berkaitan dengan kajian secara Islami. Sebagaimana yang sudah disampaikan Mas Fian tadi tentang bahwa dalam pandangan mengenai tata cara sholat, ini ada beberapa banyak perbedaan pendapat, khususnya yaitu pada pelaksanaan niat pada sholat. Kalau misalkan yang Mas Fian tahu nih, kalau kita mau sholat tuh niatnya bagaimana? Ya, kalau niat mau sholat sih biasanya itu pas sebelum takbiratul ihram. Musolli, fardhu. Oke. Nah, itu kalau misalkan umum yang kita udah tahu, apalagi misal kita itu belajar di madrasah diniyah yang ada di desa-desa, nah itu kebanyakan pasti kita diajarkan untuk berniat dalam sholat itu melalui lafal yang dilakukan sebelum takbiratul ihram. Namun kalau misalkan kita itu merujuk pada tata cara niat yang secara asli, nah itu sebenarnya lafal tersebut bukan menjadi ketentuan utama dari melaksanakan niat. Nah, jadi begini, kalau misalkan kita breakdown ke dalam macam atau pandangan, itu kurang lebih ada 3 pendapat yang berbeda terkait pelafalan niat tersebut. Oke. Untuk pendapat yang pertama, pasti ini yang paling kuat ya. Dalam arti ini merupakan pendapat yang paling kuat, di mana kita dalam hal niat itu merujuk pada salah satu hadis yang telah disampaikan oleh Sayyidina Umar, yang bunyinya seperti ini: Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, sesungguhnya segala macam tindakan atau perbuatan itu sudah include dengan yang namanya niat. Dalam hadis ini kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, sekalipun kita nggak mengawalinya dengan lafal niat, sejatinya kita sudah berniat untuk mengerjakan sesuatu. Oke, contoh misal gini, kita mau sedekah. Sedekah itu salah satu amalan yang termasuk ibadah. Kita mau sedekah, kira-kira kita ada baca niat dulu atau enggak? Ya enggak sih. Enggak. Tapi ketika kita sudah melakukan sedekah itu, otomatis kita sudah dihitung berniat untuk sedekah juga. Hal ini menjelaskan bahwa ketika kita mengerjakan sesuatu, maka kita juga sudah berniat atas sesuatu tersebut. Nah, jadi niat sejatinya niat itu adalah ya memang ungkapan yang muncul dari hati, bukan dilafalkan melalui suatu kalimat tertentu atau yang dilakukan melalui mulut. Jadi ini pendapat yang banyak dipakai oleh para alim ulama di kalangan Muhammadiyah, juga beberapa warga Muhammadiyah, tentang bahwa ketika mereka sholat itu tidak diwajibkan untuk melafalkan niatnya sebelum takbiratul ihram. Namun ketika mereka sudah mulai Allahu Akbar, nah itu sudah berarti include dengan adanya niat sholat. Adapun kalau misalkan yang sebagaimana panjenengan juga pelajari dan panjenengan lakukan, sebenarnya juga merupakan hal yang baik ya, karena dengan ini kita bisa memberikan informasi tentang wujudul niyah, bahwasanya niat itu bisa kita wujudkan dalam arti kita lafalkan. Nah, kalau ini dalam kalangan alim ulama Nahdlatul Ulama, dia menjelaskan terkait pelafalan niat itu merupakan wujud dari taukidul amal
dan tahqiqul qalb. Atau Taukidul a'mal itu artinya kita memastikan suatu pekerjaan, sedangkan tahqiqul qalb itu artinya kita meyakinkan hati. Jadi dengan kita melafalkan itu melalui lisan ataupun melalui kalimat yang spesifik, itu artinya kita benar-benar secara personal bersungguh-sungguh akan mengerjakan suatu ibadah. Dan dalam arti kasus ini berarti kita bersungguh-sungguh akan melaksanakan ibadah sholat. Bahkan beberapa pendapat juga menyatakan ketika kita melakukan tahqiq dalam suatu pekerjaan, itu artinya kita bisa mendapatkan ganjaran sunnah atau ada pahala sunnah yang bisa kita terima. Jadi ketika kita melafalkan, itu memang hukumnya tidaklah wajib, namun kita bisa mendapatkan pahala sunnah. Dan untuk pendapat yang ketiga, ini juga ada beberapa dari kelompok itu mengkiaskan pekerjaan sholat ini dengan ibadah saat puasa. Nah, saat puasa kita tahu salah satu rukunnya juga merupakan niat. Jadi niat juga merupakan salah satu rukun pada puasa. Namun untuk membaca niat dalam berbagai riwayat bisa kita simpulkan, yaitu bisa dimulai sejak setelah kita berbuka puasa pada hari yang lalu sampai dengan ketika kita akan berpuasa, yaitu sepanjang malam hingga sebelum fajar, kan gitu ya. Nah, melihat hal seperti ini tentang waktu membaca niat yang cukup panjang, nah, beberapa kelompok itu mengkiaskan kepada sholat. Nah, sehingga ada yang bilang, ya niat sholat itu ya seperti niat puasa, bisa dari jauh-jauh waktunya. Nah, jadi ada yang masih, anggap aja masih mandi, dia udah niat sholat. Gitu. Atau dia masih baru jalan keluar rumah, dia sudah berniat sholat di situ. Nah, sebenarnya ini juga bukan merupakan pendapat yang bisa dianggap salah juga. Ini juga sebenarnya tidak ada kekeliruan dalam memahami hal ini. Karena nantinya yang dianggap itu sebagai rukun adalah ketika kita sudah memulai takbiratul ihram. Jadi sekalipun dia melafalkan niatnya itu jauh-jauh waktu sebelum dia takbiratul ihram, tapi niat yang sesungguhnya diakui sebagai rukun itu adalah ketika dia memulai takbiratul ihram. Sebagaimana pendapat yang pertama tadi dan kedua yang berlaku. Cuma kalau yang menjadi kontroversi dalam pendapat yang ketiga ini adalah bahwa niat itu sejatinya merupakan rukun yang mana kita harus menyelesaikan syarat-syaratnya dahulu sebelum melaksanakan rukun tersebut. Nah, kalau misalkan dalam puasa, niat itu kan tidak disyaratkan harus dalam kondisi yang suci. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu ketika kita ingin memulai salah satu rukunnya, maka kita harus selesai dengan syarat-syaratnya. Syaratnya apa aja kalau dalam sholat itu harus sudah suci ya salah satunya. Terus kedua menghadap kiblat. Kalau yang syarat nomor 1 itu muslim balik itu kan sudah umum lah ya. Nah, kalau kita belum suci, kita belum menghadap kiblat, maka kita belum bisa dianggap memenuhi rukun sholat tadi. Ya, berbeda kalau puasa, anggap saja gini ya. Contoh kalau misalkan suami istri ketika malam Ramadan mereka bersetubuh, lantas ketiduran sampai waktu subuh. Nah, sedangkan dia belum sempat untuk mandi wajib, apakah dia tetap boleh berpuasa? Boleh. Tetap boleh, karena selama dia sudah melafalkan niat itu di malam hari, itu tetap dia termasuk dalam orang yang mendapatkan waktu puasa. Dan mandi wajib itu bukan syarat untuk kita boleh berpuasa. Namun mandi wajib menjadi syarat ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, jadi seperti itu. Ada 3 pandangan yang tadi sudah saya jelaskan satu persatu. Lantas misalkan para penonton atau Mas Fian atau teman-teman lain mendapati temannya melaksanakan hal yang berbeda dengan kita, maka itu sebenarnya bukan merupakan suatu kekeliruan yang fatal. Karena itu masih dalam golongan yang bisa kita pahami secara teknis. Nah, jadi istilahnya ya kita jangan mudah menyalahkan orang lain gitu lah ya.
bahasa zaman sekarang. Jangan mudah ngejudge orang, apalagi kita ketemu sama orang yang beda perilakunya, yaitu bisa aja mereka punya dasar yang menguatkan dia memutuskan untuk berperilaku seperti itu. Kurang lebihnya ya seperti itu. Oke, terima kasih Gus Dharma karena telah menjelaskan tata cara niat sholat ya kepada penonton di rumah. Dan jika teman-teman di rumah ingin kita membahas topik lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian ingin memperoleh informasi mengenai haji dan umroh dan lainnya, kalian bisa mengunjunginya di www.batemuritur.com. Dan jika kalian ingin memperoleh informasi terkini mengenai gaya hidup dan yang lainnya, kalian bisa mengunjunginya di www.contentpedia.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.